Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita di forum yang berbahagia ini. Untuk menghemat waktu ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama Safri Helmi. Latar belakang pendidikan ekonomi S1 jurusan manajemen. Latar belakang kegiatan karyawan selama 17 tahun di Bank Danamon dan Bank Mandiri. Terakhir di Bank Mandiri saya keluar di tahun 2009. Saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan kegiatan yang pernah saya dan istri lakukan dalam mencoba berikhtiar tidak hanya mendapatkan uang dari orang lain, tapi lebih ke uang yang hasil jerih payah kami. Tahun 2008 saya sama berdua dan istri kita meluncurkan produk namanya Uhti. Uhti bergerak di bidang produksi baju kaos muslimah. Tahun 2008 di awal, di bulan 5 itu kita berjalan bertahap dan kita sudah mempunyai konsep bisnis plus sosial. Jadi kita cetuskan bisnis dan konsep ini di Mekah waktu kita naik haji bulan Desember. Jadi bisnis mulai bulan 5, kita naik haji bulan 12. Nah di sana kita mencetuskan bahwa bisnis tidak hanya semata bisnis, tapi harus bermanfaat untuk masyarakat banyak, terutama umat Islam. Uhti itu lahir dari konsep. Mungkin bisa kembali Mas Agung. Yang pertama, jadi saya sama istri menjalankan usaha tanpa modal uang, nol modal saya, betul-betul nol. Yang saya punya modal hanya konsep. Saya perencanaan, istri saya marketing dan konsep desain. Kami berdua mencoba menawarkan ke investor. Alhamdulillah investor tertarik dengan apa yang kami paparkan. Mereka percaya, mereka coba kasih uang ke kita. Alhamdulillah berjalan. Tetapi itu hanya berjalan sampai kami haji. Jadi itu hanya berjalan 6 bulan saja dari bisnis awal. Kemudian kita mengalami cobaan setelah kita pulang dari haji. Memang kita selalu dapat nasihat-nasihat dari teman-teman, dari ustadz, bahwa haji itu tidak akan sempurna kalau pulangnya itu biasa-biasa aja. Harus banyak yang perubahan. Perubahan di diri sendiri, perubahan di keluarga, maupun perubahan di lingkungan. Nah, di perubahan di diri sendiri, selain mental, kita ngalami langsung di bisnis. Begitu kita pulang, pemodal kita ini, dia juga menyediakan barang, dia menyediakan uang, dia kasih barang kita hampir 1 miliar rupiah, tetapi barang yang rusak. Barang yang rusak agak sulit kita jual, tetapi kita punya komitmen harus menjual. Ya, mau tidak mau kita jalankan di 2009, bisnis baru berjalan. Dengan segala upaya kita jual itu produk, akhirnya kita bisa selesaikan, kita lunasin. Nah ini cobaan kita pertama pulang haji, itu hutang barang 1 miliar kita harus hadapi. Kalau barang itu bisa dijual, nggak ada masalah. Problemnya barang jelek, baju yang kira-kira kalau orang pakai
Itu yang misalnya kalau kerah baju kaos berkerah, itu kerahnya bisa jalan kemana-mana. Kalau dicuci bisa melar kemana-mana. Dan kalau kita tarik baju kaos itu sobek. Itu yang kita hadapi. Tapi alhamdulillah dalam 2009 kita bisa selesaikan. Desember 2009, 1 tahun setelah kita pulang haji, itu selesai 1 miliar dengan segala upaya yang kita lakukan. Salah satu upaya kita minta bantuan teman-teman yang sepaham dengan kita tidak ingin pinjam ke bank, tidak ingin. Mereka bantu saya berapa ratus juta dari orang tua juga, tetapi hanya bertahan 2-3 bulan. Mereka minta uang kembali. Pilihan saya, bisnis jalan atau tutup. Sementara saya sudah tidak kerja lagi di Bank Mandiri. Kalau bisnis mau jalan, maka harus ada uang. Saya nggak punya uang. Teman-teman dan narik uangnya. Maka pilihan yang paling memungkinkan ke bank. Bank syariah nggak mau bantu saya. Akhirnya bank konvensional yang bantu. Digelontorkan 300 juta. Alhamdulillah bisa kembali mas sebelumnya. Akhirnya kita dapat pinjaman sampai 1,4 miliar. 1,4 miliar itu posisi bulan 4 tahun ini 1,4 miliar dari bank konvensional. Bank syariah masih tidak mau kasih ke saya. Padahal saya bekas orang bank, saya dekat sama mereka nggak mau kasih. Ya sudah, saya jalan. Tapi saya punya itikat untuk menyelesaikannya, dan tahun 2012 saya mengikuti workshop How to Debt Free. Workshop ini, disinilah saya kembali tersadar bahwa niat saya itu tidak ada bank dalam bisnis saya, tidak ada riba dalam bisnis saya. Tapi saya melakukannya dari 2009, 2010, 2011, 2012. Di 2012 saya kembali ke konsep awal bahwa bagaimanapun saya harus meninggalkannya. Alhamdulillah doa saya dan doa istri terkabul. Di bulan Syawal tahun ini saya bisa selesaikan itu 1,4 miliar semuanya, dan tidak ada hutang sama sekali. Alhamdulillah. Saya lanjutkan mas. Nah, saya dan istri itu percaya bahwa semuanya sudah ditakdirkan, sudah digariskan sama Allah. Cuman kita harus berupaya untuk menjalaninya lebih baik. Bagaimana kita mengelola kesulitan-kesulitan itu menjadi peluang dan menguatkan diri kita sendiri. Usaha, doa itu selalu kita. Setiap tahun saya umroh, setiap tahun saya berdoa, Allah baru kabulkan di tahun ini. Dan saya yakin sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya sudah dikabulkan. Saya yakin buktinya bisnis kita berjalan. Mungkin Allah ingin saya sama istri betul-betul enggak untuk melaksanakan niat ini. Pada saat uang ada, tahun ini kita jalankan. Kemudian Uhti bisa berjalan dan tumbuh itu karena kita sama distributor dan agen, kita sama-sama saling berdiskusi dan kita saling berbagi. Kesetiaan mereka dan kita jaga bersama. Dan kita juga berkembang karena doa. Kita yakin, saya dan istri yakin bahwa doa banyak orang akan membuat kita lebih tenang dan lebih mempunyai energi untuk berbuat yang lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita jalani. Tahun ini kita bersama Badan Wakaf Quran membantu penduduk desa di Gunung Kidul. Yang sebelah kiri kita siapkan 350 baju beserta mukena dan kelengkapannya. Di sebelahnya itu kita memberikan beasiswa untuk santri tahfiz Quran Baitul Quran di Depok. Jadi dari tahun pertama pasti ada, kita sudah memberi. Jadi belum ada profit, kita sudah mengeluarkan untuk umroh santri-santri. Dari 1 santri, 2 santri sampai 3 santri. Sekarang alhamdulillah sudah banyak yang bantu. Kemudian kita juga memberi baju ke santri di Cikarang. Kemudian ada juga kita memberi baju ke pesantren di Manokwari.
Jadi niatan saya dan istri di awal bisnis ada, bahwa bisnis tidak hanya semata bisnis, tapi harus bisa bermanfaat untuk orang lain dan umat. Kami mencoba berbagi. Ini pembagian baju-baju di Bekasi, Situbondo, Tangerang. Jadi kita sebarkan ribuan baju ke seluruh Indonesia. Kita beri ke distributor untuk mereka menyerahkan baju kita dengan kualitas bahan yang kita punya. Dari mereka lah kita harapkan doa-doa untuk kita bersama-sama bisa ukti, bisa berkembang, dan bisa menyisihkan uangnya lebih banyak untuk orang lain. Tidak hanya kami yang menikmati, tidak hanya karyawan, tapi masyarakat luas. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.